Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kami sudah menunjukkan dulu, sebaiknya kita mulai pada pagi ini, G. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ada Wakil Rektor 1 Bapak Syamsul Ma'arif SDMM, Wakil Rektor 2 Ibu Dewi Handayani Harahap SCMPC, Wakil Rektor 3 Bapak Muhammad Ali Sukrajak SEMBA. Yang kami hormati pula para jajaran Asisten Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Deka Prodi di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Yang kami hormati Direktur Kantor Urusan Internasional Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Ibu Putri Ana Nurani SSMM. Yang kami hormati pula para pengelola jurnal di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, serta para peserta baik Bapak, Ibu, dosen, mahasiswa, para pengelola jurnal, aktivis IT yang berasal dari Jogja, Klaten, Bengkulu, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara webinar dengan tema How to Prepare Your Journal Manuscript, Journal Editor View. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan moderator serta para peserta yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Program Studi Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Kantor Urusan Internasional Universitas Proklamasi 45 bersama International Journal of Advanced in Intelligent Informatics Universitas Ahmad Dahlan dan Association for Scientific Computing, Electronics, and Engineering. Baiklah, Pak Ibu dan para hadirin semua, perkenankanlah saya, Sulfi Amalia, merupakan perwakilan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kami informasikan kepada segenap peserta yang hadir pada pagi hari ini, ketika acara sedang berlangsung, kami mohon untuk dapat memute suara, namun untuk video boleh tetap di-on-kan. Kemudian apabila Bapak, Ibu, dan para peserta memiliki pertanyaan, silakan bisa dapat disampaikan pada kolom chat yang tersedia di aplikasi Zoom ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, kemudian terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu pada acara pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada operator kami persilakan.
Cek. Baik, terima kasih kepada operator yang telah bertugas. Selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kepada beliau, Bapak Dr. Sugeng Riono MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan istimewa kepada kita semuanya dalam keadaan diberikan karunia kesehatan dan juga diberikan kesempatan silaturahmi untuk webinar yang alhamdulillah sudah kita siapkan dan diikuti oleh cukup banyak peserta ya. Sampai saat ini sudah masuk hampir 50 ya, akan muncul terus. Nanti akan dilaporkan totalnya berapa yang terdaftar sampai mungkin masih menyusul sampai detik ini ya.
Saya sampaikan hormat saya pada Bapak Ibu, terutama ada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan 3, serta beberapa stafnya, dan juga dari Kaprodi, ya, khususnya ini untuk prodi yang information technology, ya, Mas Andri, ini sudah menyiapkan satu judul yang sebenarnya ini bisa dipakai oleh kita semuanya, ya, bukan hanya satu prodi aja, semua memang akan memerlukan ini, yaitu kita akan menyiapkan prepare jurnal kita, ya. Jurnal ini jurnal yang betul-betul nanti bisa terindeks Scopus secara sempurna, ya, artinya ya menyiapkannya itu bisa bagus, lengkap, tidak ditolak, serta isinya terutama nanti isi dari muatannya itu memberikan masukan inovasi apa yang kita buat dari scientific publication kita. Juga saya sampaikan salam pada para peserta semuanya. Ini banyak peserta yang hadir, ya, di webinar UB45 ini. Tidak hanya di Yogyakarta sekitarnya, karena ini adalah kerjasama antara UB45 dengan khususnya Tas Ahmad Dahlan, ya. Tapi juga dari luar kota, bahkan luar Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dan mungkin dari region Sumatera atau Kalimantan. Oleh karena itu ini bagian dari national capacity building sebetulnya, ya, bukan hanya sekedar di local capacity building. Juga pada rekan-rekan yang menyiapkan di kepanitiaan, suatu yang luar biasa, ya, yang terus-menerus kita berjuang dalam kondisi terbatas, kita tidak bisa bertemu menyiapkan secara fisik di kampus, tapi kita justru mempunyai inovasi-inovasi secara information technology yang kita persiapkan dan melaksanakan untuk menghasilkan pemberdayaan di tingkat scientific publication yang akan nanti kita praktekkan setelah kita mendapatkan webinar dari pemateri, yaitu Bapak Andri Pranolo, Eskom MSc. Ya. Beliau adalah Managing Editor dari International Journal of Advanced and Intelligent Informatics, ya, yang termasuk di Sinta 1 di Scopus. Ini tentunya pengalaman beliau nanti practically nanti akan kita ikuti, dan setelah ini saya mohon nanti di dekan, ya, membuat satu monitoring. Jadi saya harapkan ini masuk dalam program kerja, ada apakah modelnya Plan to Check Act atau modelnya tabel PEP, ya, harus dilakukan. Jangan sekedar event-event saja tanpa ada satu follow up, ya. Sehingga nanti setelah itu juga harus ada siapa-siapa yang melaksanakan, dan di tingkat dekan dan prodi juga harus ada tabel siapa yang prodi mana yang sudah mendapatkan indeks Scopus berapa dan siapa. Nah, itu nanti harus terus dilaporkan, dan ini akan sangat membantu di akreditasi kita untuk terus meningkat akreditasi kita, ya. Jadi kalau ini jelas dan nanti dinyatakan mudah oleh Pak Aris Pranolo, ya, tentunya kita harus melaksanakan. Tapi juga saya mohon Pak Aris Pranolo ini nanti membimbing lagi, ya, tidak hanya sekarang ini saja. Jadi nanti juga terus membuat tim di UB45 untuk bisa melaksanakan PEP-nya itu atau Plan to Check Act-nya ini supaya jadi kenyataan, dan kita bisa melihat akhir tahun apakah ada realisasinya, ya, siapa yang masuk ke indeks Scopus dan seterusnya, ya. Dan memang saat ini masih itu yang menjadi ukuran metrik kita, itu masih itu. Mungkin satu kelak itu Indonesia punya ukuran sendiri yang tidak tergantung pada luar negeri, ya, tapi harus dinyatakan jelas oleh Bandikti atau terakreditasi, ya, yang di ASEAN dan sebagainya, supaya kita juga mempunyai kemandirian bangsa dalam
menyatakan diri sendiri terhadap bangsa lain dari scientific publications kita. Itu agar kita ini mempunyai harga diri yang kuat ya di tengah-tengah bangsa lain, khususnya dari inovasi-inovasi ilmiah kita yang kita tuliskan secara penulisan ilmiah yang standar internasional ya. Jadi tidak dimiliki oleh satu bangsa saja atau satu misalnya institutions, international institutions yang kemudian menentukan bangsa lain harus mengikuti ya. Ini kita harus juga aktif nanti seperti hal yang serupa, tapi di tingkat nasional tentunya. Nah, oleh karena itu saya harapkan saya sendiri ini dari sebagai dekan bisa mengikuti saat ini, dan nanti saya juga akan ikut juga aktif, ikut menulis, baik dengan latar belakang saya, ya, misalnya latar belakang saya yang di petroleum engineering, saya pengen buktikan nulis dengan rekan-rekan yang jadi peneliti, ya, nanti terbukti akan jurnal itu akan ada nama saya dengan nama misalnya siapa Bulia atau apa terbukti ya, atau dengan mahasiswanya, atau di information technology terkait dengan oil and gas information technology yang saat ini harus dibangun terus. Saya pengen juga nulis dengan Mas Andri ya yang di information technology. Jadi terus gitu, kemudian mengenai pemboran, teknologi pemboran saya pengen nulis dengan rekan-rekan di jurusan mesin ya. Jadi seperti terus ya, apalagi teknik lingkungan ini sangat diperlukan untuk banyak tulisannya supaya teknik lingkungan kita itu dikenal betul di nasional. Nah ini akan sangat dikenal kalau kita rajin menulis dan nanti ratingnya itu naik terus ya, dan kehadiran kita di information of scientific publications itu akan dikenal, mudah dikenal, dan sekarang itu sudah terbuka ya, tidak bisa dimiliki oleh satu institusi tertentu. Baik, itu adalah apa yang bisa saya sampaikan, dan juga saya mewakili mungkin karena Pak Rektor tidak hadir, tapi juga mohon izin kepada Warek yang 1, 2, dan 3 yang hadir ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mewakili institusi university kita di Universitas Proklamasi 45, Universitas Petroleum yang kita banggakan agar terus maju, dan juga kita buktikan dengan kegiatan-kegiatan kita yang makin gencar, makin bermanfaat, makin qualified di masa COVID yang new normal ini. Akhir kata, apabila ada kekurangannya dari sisi pengadaan, dari sisi persiapan, semoga menjadi pertimbangan untuk corrective action dan preventive action untuk perbaikan continual improvement yang harus kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan mutu kita ya, jangan hanya dicatat sebagai bagian non-conformity biasa, tapi lakukan suatu continual improvement ya, itulah yang harus kita lakukan di dunia pendidikan yang kita sudah memiliki penjaminan mutu dan sistemnya kita bangun. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pengacara. Mohon maaf, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Bening Hadilinati, MSI. Selamat pagi, Bu. Kemudian kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Ibu Aisyah Indah Ilmaya, STMT. Kepada pengelola jurnal Maxipreneur, Manajemen Koperasi dan Entrepreneurship Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Bapak Andria Rizwianto, SE, MM, Dokter Kandidat.
Kemudian pengelola Jurnal Energia Republika, Energi Sosial dan Administrasi Publik, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Bapak Faisal Akul MAP. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Trisno Falo SPB Input selaku Kepala PMB Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Dewi Handayani Harahap, SPC MPC selaku Wakil Rektor 2. Kepada Ibu Dewi kami persilakan sekaligus untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini. Monggo Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sulfi. Kedengeran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Bapak Andri Pranolo. Salam kenal Pak. Kebetulan saya alumni UAD juga. Terus Mas Andri Prasetyo merupakan dosen Prodi Teknik Lingkungan sekaligus asisten wakil rektor 1. Perkenalkan, saya mewakili Bapak Rektor. Kebetulan Bapak Rektor tidak bisa membuka acara pada hari ini karena beliau sedang dalam perjalanan. Saya mewakili beliau untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Ibu sekalian hari ini. Info yang saya dapat ini merupakan dosen dan mahasiswa peserta dari luar. Beberapa yang saya dapat infonya itu dari UAD otomatis, ada dari Universitas Atmajaya, dari Unsia, UAJY, STEMIK Akakom, dan yang terjauh ini Universitas Teknologi Sumbawa. Ya, terima kasih. Ada juga dari Sulawesi Tengah dan NTB. Ya, terima kasih Bapak Ibu bergabung di acara kami di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Salam kenal dari kami. Saya menyambut juga di sini ada beberapa Bapak Ibu pejabat di kampus kami. Tadi ada Dekan ISIPOL, Dr. Bening Hadilinati, ada Wakil Dekan Bu Aisyah Hindairmaya, ada Pak Dekan Fakultas Teknik, Pak Sugeng, ada Kaprodi IT, Bu Safriani Gustina, itu juga alumni UAD, kebetulan Pak Andri. Ya, jadi alumni UAD cukup banyak di UP 45. Terus ada tadi Kaprodi Teknik Lingkungan Pak Nofrian Sardito, dan ada beberapa pengelola jurnal. Di kami itu ada prodi yang sudah memiliki jurnal sudah beberapa. Salah satunya tadi yang Maxipreneur, jurnal Maxipreneur itu ekonomi, manajemen, sudah Sinta 4, alhamdulillah. Ada juga yang sudah Sinta 5 itu prodi teknik perminyakan sama teknik mesin. Nah, yang lain-lain masih menyusul proses akreditasi, semoga bisa. Mungkin nanti bimbingan dari Pak Andri. Kita tahu bahwa di UAD termasuk yang IT-nya luar biasa, juga termasuk jurnalnya yang sudah internasional. Mungkin nanti bisa dibimbing. Untuk perkenalan mungkin prodi IT kami, Teknologi Informasi, merupakan prodi paling baru di kampus kami. Sehingga ini bagian dari acara untuk mengembangkan kualitas prodi sendiri agar bisa lebih baik. Dan prodi IT-nya belum memiliki jurnal. Mungkin setelah ini nanti bisa menelurkan untuk membuat jurnal. Saya sangat senang sekali akhirnya ada acara-acara seperti ini. Mungkin kalau nanti Pak Andri mengisi, karena terdiri dari ada dosen dan ada mahasiswa, mungkin kan pengetahuannya berbeda. Tapi semoga bisa menjembatani perbedaan pengetahuan, tapi tujuannya untuk menulis. Tadi kami sendiri di UP 45 ada beberapa yang sudah memiliki jurnal. Jadi kayak mulai jurnal psikologi, jurnal teknik perminyakan, jurnal teknik mesin, jurnal teknik lingkungan, ISIPOL. Nah itu. Tapi yang baru terakreditasi baru 3. Jadi yang lain-lain masih berproses untuk ke sana. Problematika sendiri menulis seperti yang diketahui ya Pak, Bapak Ibu sekalian gitu. Sepertinya menulisnya sesuatu yang gampang, tapi gitu memulai menyelesaikannya itu menjadi PR gitu. Nah, di kami sendiri dosen-dosen itu masih harus terus disemangati kalau menurut saya gitu ya. Mungkin nanti Pak Andri punya kiat-kiatnya bagaimana agar semangat menulis. Kalau yang jurnal internasional kita masih kurang memang Pak, tapi semangatnya insya Allah
tidak akan kalah dari dosen-dosen Wade ya, semoga gitu. Nah, mari kita di sini bersama-sama menimba ilmu dari Pak Andri, bagaimana tips-tips dan triknya. Kalau saya pernah ngikutin juga tentang bagaimana menulis yang baik, tipsnya cuma satu, yaitu kemahuan gitu. Nah, kalau udah ada kemahuan, sejumlah alasan yang luar biasa itu terkalahkan oleh kemahuan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan acara, selamat mendengarkan materi-materi yang baik dan bagus ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga buat UP 45 sendiri menjadi ladang pahala kami untuk bisa mengumpulkan orang-orang hebat untuk sama-sama belajar di sini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada baik Bapak Ibu dan peserta webinar pada pagi hari ini, kami mohon untuk dapat mengirimkan nama dan asal universitas di chat inbox di Zoom yang telah tertera sebagai perkenalan kita agar kita bisa saling berkenalan dan nanti untuk link daftar hadir akan kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan materi yang nanti akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu kami perkenalkan terlebih dahulu siapa moderator pada pagi hari ini. Baiklah, beliau adalah Bapak Andri Prasetyo Nugroho, SSI, MSc. Beliau adalah dosen di Teknik Lingkungan Universitas sebagai Managing Editor Jurnal Concord Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan beliau juga merupakan asisten wakil rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Beliau mengenyam pendidikan S1 Pembangunan Wilayah di Universitas Gajah Mada, kemudian S2 di Ilmu Lingkungan, Magister Teknologi untuk Pengembangan Berkelanjutan Universitas. Banyak juga pelatihan yang beliau ikuti, di antaranya eksperimen pengecekan similaritas karya ilmiah Universitas Gajah Mada, kemudian coaching untuk kapasitas kepemimpinan, coaching Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, dan terakhir penguatan pengelolaan jurnal internasional Universitas Gajah Mada. Inilah Bapak Ibu profil moderator kita pada ini. Tentu acara diskusi pada pagi hari ini akan menjadi sangat menarik karena narasumber juga sangat kompeten, begitu juga dengan moderator yang tidak kalah kompeten. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Andri untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk semua. Sebelumnya terima kasih kepada saudara pembawa acara karena telah memperkenalkan saya dan memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti webinar kali ini, yaitu How to Prepare Your Journal Manuscript, Journal Editor View. Yang terhormat, Ibu Wakil Rektor Universitas Proklamasi 45, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat di Lingkungan Universitas Proklamasi 45, yang terhormat Bapak Andri Pranolo, Sarjana Komputer, Master of Computer Science selaku narasumber. Terima kasih Bapak telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Ya, kondisi saat ini memaksa kita tidak bisa menyelenggarakan webinar secara tatap muka langsung, tetapi jarak yang memisahkan kita saat ini bukanlah menjadi penghalang untuk menyatukan kita semua. Baiklah, hadirin yang saya hormati, sebelum
narasumber menyampaikan materinya, perkenankan saya memperkenalkan beliau, walaupun beliau sebenarnya sudah terkenal sendiri tanpa saya perkenalkan. Mohon izin nanti saya share sedikit profil beliau. Nah, ini pengetahuan saya. Beliau ini adalah Bapak Andri Pranolo, Sarjana Komputer, Master of Computer Science. Nah, beliau menjabat sebagai Managing Editor di jurnal di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga aktif sebagai publication editor di organisasi ASCEE ini. Kemudian beliau adalah dosen di Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, beliau selain aktif sebagai pengelola jurnal, juga sangat produktif sebagai penulis. Ini terlihat dari di publikasi dalam Scopus, sudah mencapai di Scopus itu sebanyak 26 publikasi. Kemudian untuk citasinya sangat banyak, hampir sudah 100-an lebih untuk citasinya. Kemudian itu untuk perkenalan singkat, mungkin nanti beliau juga akan menyampaikan profil atau biodata yang lebih lengkap lagi, tapi ini sepengetahuan saya ya, melihat dari profil beliau dari Scopus dan Sinta. Kemudian beliau ini juga menyelesaikan sarjananya di Teknik Informatika UTY, kemudian mendapatkan gelar S2 di Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, dan saat ini beliau sedang studi lanjut di School of Science and Engineering Bohai, China ya. Kemudian bidang keahlian beliau adalah multimedia dan sistem cerdas. Nah, demikian profil singkat beliau. Nanti apabila Bapak Ibu Saudara ingin mengenal lebih dekat, silakan berkomunikasi langsung dengan beliau. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita belajar bersama, dan demi kelancaran acara kami mohon Bapak Ibu Saudara membisukan mikrofon masing-masing ya. Oke, saya mengundang Bapak Andri Pranolo untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andri Prasetyo Nugroho. Ini saya kayak memanggil Mas sendiri ya, yang sudah memberikan waktu terkhusus kepada Rektor tadi yang diwakili oleh Ibu Diah atau Ibu Dewi tadi. Kemudian Bapak Sugeng selaku Dekan Fakultas Teknik, dan Bapak Ibu sekalian, para pejabat di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang utamanya adalah silaturahim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun pada musim pandemi seperti ini, kebahagiaan selalu berada di tengah-tengah kita. Amin. Terus sekalian, ini kami coba share, ini kebanyakan share artikel sampel dari artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal kami. Ya. Ini judul kesepakatan dengan Bu Putri kemarin, jadi how to prepare journal manuscript. Ini editor view ya, jadi saya coba melihat dari sudut pandang editor, yang barangkali tentunya tidak jauh berbeda dengan sudut pandang dari sisi Bapak Ibu sekalian sebagai penulis aktif. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya skip saja. Ya. Tadi yang menarik Pak Moderator menyampaikan bahwa kami juga aktif di asosiasi ASCI ya namanya. Memang belum lama asosiasi ini yang baru 2016 kita rintis ya, 2017 mendapatkan kumhamnya ya, dari Kementerian Hukum dan HAM. Belum lama ya, nanti saya kenalkan sedikit terkait dengan
asosiasi tersebut. Nah, kemudian ini profil jurnal yang kami kelola, karena informasi Bu Putri tadi ada juga beberapa pengelola jurnal, sekaligus ini sebenarnya memperkenalkan ya, barangkali ada Bapak Ibu yang topiknya related dengan jurnal kami, silakan. Terima kasih apabila mau mensubmit ke jurnal ini. Jurnal yang kami kelola terbit perdana di Maret 2015. 2 tahun kemudian, alhamdulillah mendapatkan akreditasi A di 2017. Ya. Kemudian ada perubahan aturan, akreditasi AB diubah menjadi peringkat 1 sampai dengan 6. Nah, 2018 itu ada pembaharuan aturan sehingga namanya menjadi di peringkat 1 atau SITA 1 yang kita kenal saat ini. Jadi 2 tahun setelah terbit kita akreditasikan. Jadi perjuangan mengelola jurnal itu sebenarnya barangkali di 2 tahun pertama itu perjuangannya itu, karena masuk tahun ketiga itu harusnya sudah boleh diakreditasi, sudah boleh diindekskan Scopus. Kemudian di indeks Scopus juga di tahun 2018. Jadi setelah terakreditasi baru jurnal ini terindeks Scopus. Ya. Jadi alhamdulillah akreditasinya bukan karena hadiah dari Scopus ya. Jadi karena memang terakreditasi di awal, baru kemudian terindeks Scopus. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan kualitas jurnal ini lebih baik lagi. Bapak sekalian, tadi yang terkait dengan ACI sebelum ke materi, tadi sudah saya sampaikan, ACI adalah NGO ya, yang lahir dari Indonesia. Ya, harapan kami ini menjadi salah satu alternatif perkumpulan ya yang ada di dunia ini ya, terutama leading di bidang computer science engineering ya, dan juga ada bidang-bidang yang lain karena di bawah ACI juga ada society ya di situ. Jadi ada komunitas-komunitas pendidikan gitu ya, ada komunitas visual performing art dan beberapa komunitas lainnya. Nah, kita juga sering mengadakan kegiatan semacam ini, Pak. Kalau kami ingat itu sejak Desember 2019 kami mulai open event di Indonesia ya. Jadi sebelumnya kita tidak membuat event, kita lebih ke cenderung pembenahan diri. 2015 kita mulai buat event ya. Contohnya kita punya series terkait dengan COVID ya. Salah satunya ini internasional seminar ya, yang kita kerjasama dengan antara Indonesia dan China ya. Dari China juga ada pembicaranya, ada translatornya juga ya ke bahasa Indonesia pada waktu itu. Dan ini adalah series keempat kalau nggak salah. Nah, beberapa event yang lain juga kita mengadakan konferensi ilmiah. Ada di Jepang terakhir 2019 sebelum musim pandemi masih bisa di bulan Agustus. Juli Agustus ya, saya agak lupa tanggalnya. Itu di Jepang, kemudian tahun ini rencananya di Nanjing, China ya karena pandemi. Jadi kita mundurkan di Oktober dan kemungkinan akan diselenggarakan secara online. Tahun depan rencananya di negara lain. Jadi ACI punya event yang keliling dunia ya. Keliling dunia setiap negara setiap tahun annually, tapi pindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Nah ini event yang kerjasama dengan kita diantaranya yang perguruan tinggi asosiasi selenggarakan. Ini bidang yang sisi karir itu engineering secara umum itu bisa Pak. Nanti yang bidang engineering silakan kami open call for paper untuk gabung di EcoSet ya. Kalau hostnya ini Universitas Tadulako. Besok P45 misalkan akan menjadi host atau co-host. Silakan nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut di waktu yang lain ya. Intinya tidak ada iuran untuk menjadi co-host di konferensi kami kecuali nanti member ACI. Memang selayaknya member biasanya ada iuran member yang kembali kepada member. Jadi sementara konferensi kami yang kami selenggarakan itu tidak ada iuran untuk co-host ya, jadi semuanya free. Yang kami harapkan itu adalah partisipasi aktif dari co-host tersebut. Di antaranya adalah misalkan mengirimkan artikel, ya. Entah artikelnya ditolak atau diterima itu di luar ini ya, di luar kendali ya. Karena bisa jadi artikel yang dikirim ditolak semua gitu, itu mungkin saja ya.
Karena pengalaman kami, contohnya ISITEK ini udah yang ke-6, udah 6 tahun kita selenggarakan. Ya, kadang-kadang dari host sendiri itu artikelnya, atau bahkan dari ketua panitianya sendiri itu bisa ditolak ya. Jadi tidak, jadi semua diperlakukan sama di sini. Tapi yang jelas partisipasi aktif yang diperlukan di event-event kita ini. Jadi event-event yang lain, pendampingan jurnal juga ada coaching workshop online ya, juga ada jurnal editor, kemudian ada conference organizer workshop juga ya, bagaimana menyelenggarakan konferensi ilmiah. Jadi kita pandu dari mulai menyiapkan persiapan awal, pelaksanaan sampai paskanya ya. Tapi berbeda dengan sekarang memang sedang berkembang banyak yang menawarkan jasa itu ya, jasa penyelenggaraan konferensi. Tapi di Aceh tidak, jadi kita mendampingi ya, mendampingi, sifatnya pendampingan terhadap para peserta yang ikut workshop kita, dan itu tidak ada biaya lain ya, tidak ada biaya macam-macam, hanya kita dampingi, jadi seperti itu. Ini juga ada beberapa event-event yang lain. Nah, kita juga punya jurnal ya, jadi Aceh juga banyak jurnal, dan kita akreditasikan semua ke Ristek TV untuk melihat ya seberapa baik kita menyelenggarakan atau mengelola jurnal ya. Contohnya ini sertifikat akreditasi yang diperoleh oleh salah satu jurnal Aceh ya. Jadi tetap kita akreditasikan. Nah, untuk informasi lengkap, Bapak Ibu dapat menuju ke website ini. Ada yang barangkali perlu kami sampaikan. Jadi kita ini ada beasiswa juga ya, kita menyelenggarakan beasiswa. Ini sekaligus barangkali Bapak Ibu related dengan bidang-bidangnya. Ini kalau ini untuk beasiswa internasional dari negara-negara tertentu ya di luar Indonesia. Kita juga ada DOI Crossmark Aceh untuk member gratis ya, untuk member Aceh, gratis biaya tahunan. Kemudian ini juga kita ada jurnal editor grant. Nanti ini gratis annual free cross-ref-nya, gratis biaya DOI selama 3 tahun, gratis akun premium, ini grant yang kita open, gratis identicate untuk pengecekan plagiarism selama 3 tahun, gratis institution member Aceh, dan pendampingan jurnal oleh tim. Nah, ini silakan nanti kalau mau mengajukan, ini baru tanggal 10 nanti kita open, dari UP45 misalkan atau dari kampus yang lain, ini dimanfaatkan. Kita ada Grammarly ya, kerjasama dengan Grammarly yang sangat murah sekali, dan ini khusus beasiswa untuk orang Indonesia ya, untuk S1 dan S2. Jadi ini bisa mengajukan kalau punya riset, kalau sedang riset dengan mahasiswanya, mau skripsi atau udah lulus ujian proposal, nanti bisa mengusulkan untuk mendapatkan beasiswa dari ASCI ya. ASCI Scholarship ini khusus orang Indonesia yang tadi di luar Indonesia. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu perkenalan. Selanjutnya mohon maaf, kita lanjutkan ke mari belajar menulis bersama. Nah Bapak Ibu, manuskrip quality ya, saya memulai dari sini. Apa sih yang dilihat oleh editor ya? Kualitas artikel, editor melihat dari sisi apa? Yang pertama itu jelas, yang dilihat itu dari sisi kesesuaian dengan M dan scope-nya. Kalau di luar scope itu udah pasti di-decline di awal. Dan saat initial review udah dilihat. Ada sebagian jurnal juga yang kedua adalah ketetapan terhadap author guideline. Jadi kita harus membaca, jangan egois menjadi penulis ya. Jadi apa yang kita punya langsung disubmitkan saja kepada jurnalnya, tanpa pernah melihat author guideline. Penulis yang baik adalah, selain mengecek M-scope-nya, juga melihat panduan penulisnya, panduan untuk penulis. Misalkan di panduan penulis itu dijelaskan strukturnya harus seperti apa. Terus ada persyaratan-persyaratan lainnya. Cara menulis abstrak seperti apa, cara menulis introduction-nya seperti apa, cara menulis metodenya seperti apa, cara menulis hasilnya seperti apa. Ya.
Kemudian menyediakan template atau tidak. Kalau menyediakan template, ya disiapkan, diadaptasi dulu artikelnya sesuai dengan template-nya. Kalau tidak ada guideline umum saja, ya ikutin saja di author guideline, ya cukup ikuti ya apa yang dimau oleh jurnal tersebut. Nah, itu sebenarnya minimal ini langkah awal kita. Yang berikutnya adalah etik, ya, similarity paper terhadap yang lainnya. Kalau ngecek plagiarisme itu memang belum ada ya. Kita tidak akan pernah tahu kalau paper itu plagiat atau tidak. Paling tidak ya kita cek similarity-nya. Karena kalau plagiarisme itu kan sifatnya subjektif ya. Kita tidak bisa secara langsung menilai kalau ini ketika sendirinya agak tinggi, wah ini plagiat, itu tidak bisa menilai seperti itu. Ya, kita harus lihat, harus secara detail bagian manakah yang similar dengan yang lain. Kalau secara keseluruhan hasil pembahasannya sama, simpulannya sama, ya bisa dipastikan itu barangkali mengandung unsur plagiarisme. Tapi kalau slightly tinggi, misalkan hanya di bagian metode literatur review-nya itu yang tinggi di bagian situ, itu bisa dilakukan treatment-treatment tertentu agar artikel itu tetap bisa masuk. Dan juga etik ini juga authorship juga harus kita perhatikan, ya seperti apa penulisnya. Kalau satu penulis kita mungkin klarifikasi, kalau yang editor jurnal ya kita klarifikasi kepada autornya, atau autor sendiri ketika kita menulis sendiri apa benar ini menulis sendiri ya. Kalau pengelola jurnal sih senangnya autor penulis itu tidak sendirian ya, kecuali betul-betul expert sekali di bidang itu. Ya kita ingat-ingat lagi, ada nggak sih yang terlibat dalam riset ini? Apa pembimbing kita misalkan terlibat atau tidak, atau bagian dari riset S3 kita ini, pembimbing kita mungkin enggak untuk terlibat dalam riset itu, bisa dikontak pembimbing S2 atau S1 kita. Gitu. Karena pernah ada satu kasus itu, artikel sudah terbit, kemudian pembimbingnya itu, walaupun informasinya autornya menulis sendiri gitu. Menulis sendirian, tidak melibatkan pembimbing. Tetapi pada waktu itu udah terbit, pembimbingnya itu ngontak editor jurnalnya. Ya, kalau itu katanya mahasiswanya tuh menerbitkan artikel tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ya, dikontak dan minta ditarik artikelnya pembimbingnya. Padahal sisi lain artikel itu ditulis sendiri ya, tapi pembimbingnya beralasan kalau dia masih mahasiswanya dan masih menggunakan labnya. Walaupun artikel itu di luar sepengetahuannya, pembimbingnya tidak membaca dan tidak dimasukkan sebagai penulis, tetap pembimbingnya tersebut protes. Ya, itu pernah kejadian seperti itu. Itu real ya, kejadian yang real. Sehingga hati-hati ketika menulis sendiri. Termasuk menulis banyakan pun juga hati-hati ketika menulis berbarengan pun. Ya, harus betul-betul clear semuanya, semua penulisnya ya. Kemudian secara simpel ini saya ringkaskan dari Scopus, beberapa bagiannya, Scopus, kemudian terkait dengan konten, kemudian clarity of abstraknya, abstrak harus jelas, ya. Abstraknya harus jelas. Yang kedua, artikelnya harus bisa dibaca ya, paling nggak diproofreadkan lah. Yang ketiga, ini agak berat, mungkin kalau untuk riset-riset S1 gitu mungkin agak sedikit berat ya, walaupun barangkali ada dari riset S1 yang memiliki kontribusi akademik yang baik. Ya. Nah, paling tidak inilah screening awal ya, yang dilakukan oleh editor untuk melihat sebuah jurnal ya. Kalau abstraknya itu tidak jelas ya sudah ya, kadang-kadang hanya melihat abstrak saja selesai gitu artikel tersebut. Atau secara keseluruhan artikelnya itu risetnya bagus tapi nggak bisa dibaca gitu ya. Susah untuk dibaca, susah untuk dipahami, ya sudah selesai juga, karena seperti itu. Ya tergantung jurnalnya sih, kalau jurnal baru diterima aja gitu. Kalau jurnal-jurnal yang sudah baik itu ya sudah selesai, karena juga artikel yang lebih baik banyak. Kemudian kontribusi akademik hasil risetnya itu juga diperhatikan ya. Diperhatikan. Nah, itu berkaitan juga dengan alasan editor menolak sebuah artikel ya. Yang pertama ya itu tadi ya, kalau M-scoop-nya nggak clear ya sudah,
apa nggak pas, nggak sesuai, ya sudah artikel pasti reject. Yang kedua similarity score. Kalau artikel masuk ke jurnal kami, di awal kami cek dulu similarity-nya ya. Baru tadi pagi itu ada yang submit, ya baru submit, kemudian saya cek similarity-nya sangat tinggi sekali ya, karena harus menulis ulang kayaknya itu. Kemudian langsung saya reject ya, beberapa menit mungkin ya, sekitar 5-10 menit kali ya setelah submit ya. Jadi di reject instantly. Tadi malam juga ada yang submit tapi tidak kuat, scope-nya itu nggak terlalu masuk ya. Langsung reject, submit. Kalau pas saya online yang kita cek gitu ya, wah scope-nya nggak masuk, langsung reject ya. Jadi beberapa detik saja udah ini apa namanya, sudah reject ya. Sudah kita reject. Kemudian it failed the technical screening ya. Technical screening termasuk tadi ya yang keterbacaan. Yang kedua itu mungkin gambar tabelnya itu nggak jelas, terus cara strukturnya itu atau misalkan terlalu banyak tabel, penjelasannya kurang sekali, gitu. Isinya nggak bisa dibaca sama sekali, ya nggak ada penjelasan sama sekali. Situ pameran gambar, pameran tabel. Isinya screenshot gitu ya, kalau masuk ke jurnal kami, screenshot aplikasi gitu ya, tidak ada isinya gitu ya. Oh, ini apa ini software development saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menulis sebuah artikel. Kalau saya dulu menulis mulai dari judul dulu, kemudian abstraknya. Ternyata Borja memberikan pandangan yang lain ya. Jadi kita harus pertama siapkan hasil dari penelitian kita ya, gambar dalam bentuk gambar dan tabel. Ini juga menjadi catatan ya, kapan menggunakan gambar, kapan menggunakan tabel. Nah, ini harus banyak membaca terkait dengan itu. Gambar juga ya, graf itu macam-macam kan, ada graf tren ya, ada graf perbandingan, kapan menggunakan tren, kapan menggunakan perbandingan. Nah, jangan dibuat double ya, sudah dibuat gambarnya, grafnya, kemudian dijabarkan juga lewat tabel, cukup salah satu saja di artikel itu. Jadi kalau mau bikin graf ya graf saja ya, kalau mau data itu disajikan lewat tabel ya cukup tabel saja, jangan double ya, jangan dua-duanya. Sering kami yang submit ke jurnal kami ada yang menemukan itu ya, mungkin untuk menjarah halaman itu udah ada grafnya, tabelnya juga disajikan dan itu sama gitu. Captionnya itu sama, yang satu cuma disajikan lewat gambar, yang satu tabel, dan maknanya juga sama gitu, datanya sama. Cukup salah satu saja yang mau dijelasin apa di situ. Kemudian baru menulis metodenya, kemudian menulis hasilnya, menulis pembahasannya, menulis kesimpulannya, ya baru introduction, pendahuluan, abstrak, judul ya. Nah, abstrak itu kan men-summarize ya semua yang kita tulis dari intro, simpulan, diskusi ya, itu kita summarize menjadi abstrak. Abstrak itu kita ringkas lagi lah kira-kira kalau teknisnya ya, menjadi judul ya. Judul dan semua itu kita cari kata kuncinya untuk artikel kita apa, itu aja. Terima kasih, kemudian referensi. Nah, untuk menyiapkan artikel ya, secara umum di sini tadi sudah dijelaskan, agak mirip ya, paling tidak ya. Artikel kita ini terdiri dari ya, beberapa bagian.
Nah, ya. Judul, penulis, abstrak, keyword, introduction, metode, hasil pembahasan, simpulan. Ini yang paling tidak harus ada ya. Wajib ada hasil pembahasan, eksperimen kadang-kadang masuk ke kesimpulan ya. Metode itu harus ada. Ya, kita kenal ada imbrad dan imbrad. Imbrad format itu seperti apa ya? Imbrad format itu ya seperti ini ya. Ada introduction-nya, ada metodenya, ada hasil, ada pembahasannya. Nah, di pendahuluan itu apa yang sebenarnya membahas ya, ini kalau digabung dengan literatur untuk melihat scientific gap-nya ya, untuk gap analisisnya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain itu kita jabarkan. Jadi langsung fokus kepada pembahasan metode kita ya. Kalau meneliti betul, ya, artikel riset kita baik, ya kita lihat peneliti sebelumnya ngapain, ya. Seperti apa ngapain, kemudian mana yang paling baik ya dari yang sudah ada itu, apa limitation-nya ya, keterbatasannya. Jadi paling nggak melihat paper orang itu ada 3 hal ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh orang, mana kira-kira yang lebih baik ya, termasuk yang punya kita juga ya, kita review yang paper-paper sebelumnya, penulisan sebelumnya. Limitation-nya apa ya, keterbatasannya apa kira-kira, itu harus dibahas di dalam introduction. Kemudian apa yang mau kita lakukan, nah itu baru introduction. Makanya di introduction suka dicari tuh ya, apa yang mau dilakukan, ngapainnya itu ya, atau pertanyaan risetnya tuh apa di situ. Kemudian metodenya, bagaimana kita melakukannya itu bagaimana caranya kita melakukan. Nah, itu di metode ya, kita jabarkan secara runut metodenya ya. Cuman barangkali tidak, kalau yang bidang informatika ya tidak terlalu harus spesifik sama persis dengan yang dilakukan oleh skripsi ya. Nanti di bagian bawah lah saya akan jelaskan sampel metode seperti apa. Benar hasil, apa yang kita temukan ya, apa yang kita hasilkan. Kemudian pembahasan ya, kenapa demikian lah kira-kira gitu ya. Maksudnya apa? Kenapa hasilnya demikian? Maksudnya apa? Nah, ini yang harus dibahas di dalam sebuah artikel. Paling tidak, kalau kita sudah bisa menjawab ini, imbrad ini ya, kita sudah bisa membuat sebuah artikel dari sebuah penelitian kita. Nah, hal yang lain ya, karena sini ada editor jurnal yang perlu kita perhatikan, ketika kita membuat metadata setelah menulis selesai, paling nggak hati-hati dengan penulisan tahun. Kalau di jurnal biasanya secara umum itu ada tahun terbit ya. Ini saya ngacu dari Elsevier ya. Jadi ini untuk menghitung jumlah artikel dalam 1 tahun tertentu. Nah, ini tahun ini harus ada. Kalau Scopus itu mengekstrak metadata itu bukan dari OJS ya, tapi dari PDF-nya yang kita terbitkan ya. Sehingga kalau di tahunnya ini berbeda, lupa ngedit dari tempatnya, misalkan tempatnya 2018, nanti yang akan tercatat ya terbitan 2018 berarti masuknya. Karena ekstraksinya dari sini gitu, dari file PDF ya. Jadi hati-hati, silakan menuliskan tahun. Yang kedua adalah nama jurnal juga hati-hati keliru. Kemudian judul juga hati-hati, abstrak, keyword. Nah, ini untuk apa ya? Ya untuk menggambarkan bidang keilmuan tertentu ya. Jadi makanya nama jurnal itu kalau diakreditasi itu juga dinilai ya, spesifikan nama jurnal, karena itu untuk menggambarkan bidang ilmu. Semakin luas, semakin dalam term tidak spesifik nama jurnal, ya nilainya semakin berkurang. Ya. Terus judul juga begitu ya, jadi hati-hati menerbitkan artikel yang di luar skupnya jurnal. Harusnya dari nama jurnal itu nyambung dengan judulnya, abstrak, dan keyword. Nah, ini untuk menentukan gambaran bidang ilmu sebuah artikel, sebuah jurnal. Nah, kalau kita bidang ilmunya lain, nama jurnalnya lain gitu ya, nama jurnalnya jauh ya, itu terlihat bahwa jurnal tersebut itu mungkin tidak
tidak menerbitkan artikel sesuai dengan peruntukannya, skupnya. Ya, makanya kemarin kita melihat beberapa jurnal itu dikeluarkan dari Scopus ya. Barangkali di antaranya karena akhir-akhir ini menerbitkan paper-paper yang out of the scope di antaranya. Barangkali demikian. Lain-lainnya, nama penulis, ya. Saya nggak sering ya, kalau 3-4 kali itu mendapatkan email dari penulis ya. Kalau namanya keliru ya, namanya itu salah ya, bisa typo ya, atau hal yang lain, ada kadang-kadang ada tambahan yang lainnya, mungkin ini karena ada AB begini di sini untuk menunjukkan departemennya. Nah, penulisnya itu lupa, di sini ada Semadia misalkan ya, Semadia. Nah, editor itu kan bisa mengedit ya, nama penulis ini typo atau tidak itu kadang nggak bisa ya. Jadi hanya penulis saja yang tahu gitu kalau nama tersebut itu typo atau tidak. Nah, hati-hati dalam menuliskan nama, jangan sampai setelah terbit itu baru ketahuan namanya itu tidak pas. Ya. Setelah paper di accept ya. Nah, kemudian nama afiliasi juga hati-hati menuliskan. Ini juga satu kali saya pernah mendapatkan email dari author bahwa nama afiliasinya itu keliru ya, ada typo di afiliasinya. Ada typo di afiliasinya. Kalau afiliasi memang sering kita cek ya, jadi ketahuan kalau typo. Tapi kadang-kadang editor juga terlewat ya untuk afiliasi ini. Jadi kita tetap penulis harus hati-hati memastikan metadata ini lengkap ya. Metadata dan yang lain-lainnya ya, seperti artikel history, kemudian ada abstrak, ya, ini juga diperlukan ya. Kalau Scopus ini nanti menggunakan ya untuk hak indeksnya penulis ya, atau juga jumlah paper atau ranking institusi. Kemarin ada ranking institusi ya, universitas di Indonesia dan di dunia ini SJR meranking ya. Ini didapatnya mereka dari PDF ini. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya untuk hal yang seperti ini. Ini sepele dan sering dilupakan. Seperti menulis nama, afiliasi, email ya, emailnya keliru. Nah, ini hati-hati juga untuk menulis ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, coba kita bahas ya, sedikit walaupun mungkin waktunya ini tidak akan cukup, tapi saya akan coba secara cepat saja, mungkin kita mendapatkan gambaran apa yang kami lakukan ya. Judul ya. Judul tentunya harus menjelaskan. Tadi sudah sampaikan menjelaskan isi dari sebuah artikel. Ya, di judul juga hindarkan ya seperti jargon, ya, singkatan-singkatan yang nggak umum ya. Jika memungkinkan itu hindarkan. Ya. Memang kalau di bidang ilmu tertentu ada singkatan-singkatan itu udah pasti orang di bidangnya itu tahu kalau singkatan tersebut itu adalah maksudnya adalah itu gitu. Di dalam judul. Tapi ini kalau apabila memungkinkan itu dihindarkan. Yang ketiga ya clear ya, cukup deskriptif dan tidak terlalu panjang. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita mengecek sebuah judul ya. Kalau abstrak barangkali sudah sering diserahkan ya. Kalau abstrak itu misalkan terdiri dari objektif atau tujuan dari sebuah artikel, ada metodenya gitu ya, ada hasil-hasilnya, ada implikasinya, konklusinya ya di dalam sebuah abstrak juga. Nah, kalau judul ya, paling tidak komponen judul itu memuat ya ketiga poin ini ya. Ada AMOA ini ya, ada aims-nya ya, tujuan penelitian, ada metode atau modelnya, ada objek penelitiannya ya, ada objek penelitiannya. Paling tidak di sebuah judul itu ada 3 poin itu. Nah, kita lihat contoh yang dijelaskan oleh Burja ya. Contoh 1, ini judulnya ini yang pertama, ya, sampel pertama, judul ini Reference Observation on the Effect, nah, dan seterusnya ini dianggap judul ini terlalu panjang. Lalu judul terlalu panjang itu mendistract pembaca ya. Nah, caranya di sini, di judul ini diperbaikannya adalah menghapus redundansi ya, seperti studies on the nature of preliminary ya, dan beberapa
bagian itu ya di sini itu dihilangkan sehingga perbaikan judulnya itu menjadi ini ya. Ada EMS-nya, ya, ada metode modelnya yang warna merah dan sisanya ini adalah objek penelitiannya. Jadi kalau dijabarkan itu menjadi seperti itu. Nah, kalau yang judul kedua ini kebalikannya. Kalau judul pertama ini terlalu panjang, nah kalau judul kedua ini terlalu pendek. Ya. Ini revisinya, jadi didetailkan lagi. Ini inhibition of growth-nya itu adalah EMS-nya, Mycobacterium tuberculosisnya itu objek penelitiannya, streptomycin-nya ini adalah sebagai model atau metodenya atau apanya ya di bagian sini. Nah, di sini catatannya adalah judul yang pertama ini kurang spesifik ya. Nah, kita harus berpikir bagaimana ya, seorang itu mencari informasi. Jadi membuat judul itu, kalau bahasa yang lain itu yang sering diungkapkan itu membuat judul itu menarik. Menarik itu bagaimana? Jadi kalau kita orang mencari informasi tertentu, ya, di judul itu udah ketahuan, paper kita itu diskusi tentang apa gitu, di dalam judulnya itu. Moderator silakan biar tidak monoton ya. Bertanya di tengah boleh. Oh ya, siap ya. Bapak. Nah kemudian berikutnya setelah judul itu yang perlu kita perhatikan. Abstrak ya, yang kedua adalah abstrak. Ya. Di abstrak juga kita harus membuat riset background ya, kalau bisa. Kadang tapi ada beberapa jurnal itu dia langsung membuat ketujuannya. Ya. Tapi kalau di jurnal kami, ya ini juga baru perbaikan lah di jurnal kami. Ini kita mau coba standarkan semuanya ya. Makin sini kan makin belajar ya. Kita ini nggak bisa langsung expert dalam menulis, termasuk saya pun juga masih termehek-mehek, bukan termehek-mehek ya, masih timi ya. Belajar menulis ini ya, jadi nggak bisa langsung expert. Sering membaca, mau begini ya. Sharing seperti ini juga jadi belajar lagi ya, Bapak Ibu. Jadi belajar kita, terus kita terapkan ke tulisan kita sendiri dan ke jurnal yang kita kelola ya. Kita memberikan catatan kepada para autor ya, ketika misalkan proses copy editing ya, kita berikan catatan-catatan teknis ya seperti ini, atau ketika mereview juga boleh gitu kan, di catatan teknis ditambahin dari sisi keilmuan kita. Nah ini sampel, jadi ada riset background-nya di bagian atas, scientific gap, kemudian ada tujuannya ya, tujuan penelitiannya. Kemudian metode ya, bagaimana kita melakukan. Ya. Kadang-kadang tujuan itu ditulis dengan EMS, di study EMS, atau ada beberapa kata yang lain, kata kuncinya. Kita daripada berpikir panjang, cari-cari kita lihat aja paper-paper lain di jurnal tersebut menggunakan kata apa untuk menyatakan tujuan. Kalau metode kita ceritakan ya, bagaimana ya kita melakukan itu di sini secara singkat saja. Beberapa artikel itu research background-nya terlalu banyak. Misalkan research background-nya itu sampai titik yang di bagian bawah ini, ya, yang di bagian sini. Nah ini semua ini background semuanya. Terus di sini ada tujuan. Nah yang sabit ke jurnal kami juga masih sering menemukan yang seperti itu. Jadi abstraknya itu tidak lengkap ya. Paling tidak kalau kita menulis, kita coba buat abstraknya itu lengkap. Ini ada hasil, kemudian key finding-nya itu harus kita ungkapkan. Jadi kalau dari menurut saya untuk menunjukkan key finding itu yang penting kalau ada statistiknya ada angka-angka di situ ya. Kemudian kita jelaskan juga generalization indication-nya. Contohnya ini, therefore this program could be employed as an alternative technique for the study of. Nah ini di sini. Jadi ini adalah implikasinya generalization-nya, atau bisa jadi simpulannya atau benefit-nya juga boleh kita ungkapkan di bagian sini. Nah paling tidak yaitu ada background, ada tujuannya, ada metodenya, hasil ya, sama generalization. Nah contoh yang lain untuk
sebuah abstrak. Ya. Ini contohnya ya. Ini semua dari ini abstrak yang untuk paper review ini saya berikan. Tadi kalau tadi sampel abstrak untuk research paper. Nah, yang ini adalah abstrak untuk paper review ya. Nanti bisa dibuka di sini ya sampelnya, artikelnya. Ini dari paper yang kami terbitkan di jurnal kita. Ya. Ini research background-nya tetap ada ya. Nah, kemudian ini tujuannya, disclose studies bottom up visual, ini tujuannya ya. Apa yang dilakukan. Metode ya, ngapain ya di sini, apa sih yang dilakukan di studi compare some model ya, jadi mengkomparasi beberapa model gitu. Ini paper review. Kemudian hasilnya juga ada sama generalization. Jadi sama ya. Jadi kalau kita melihat baik itu paper research maupun paper review itu harus ada hasilnya ya. Hasilnya. Cuman berbeda kalau riset berarti ada data kuantitatif kualitatif misalnya, kalau pendekatan yang lain dari paper review itu agak berbeda, metodenya juga agak berbeda ya. Tapi tetap lengkap. Nah, kemudian untuk menulis introduction tadi sudah disampaikan ya. Apa masalah yang akan kita selesaikan. Nah, ini kita harus ungkapkan di situ. Yang kedua, ada solusi-solusi yang saat ini ada gitu ya. Kemudian yang ketiga ya kita tentukan misalkan mana yang paling baik. Tadi kita sampaikan the resource, the instrument of deflection dan seterusnya. Ya. Sudah ada dilakukan, sudah bagus, sudah bisa menemukan solusi, sudah menyelesaikan masalah. Nah, limitation-nya, however-nya itu harus ada ya. Nah, jadi akan tetapi ya, nah, akan tetapinya itu harus ada. Jadi walaupun sudah kita ungkapkan, sudah ada solusi dari masalah yang ada, ya, sudah ada solusi dari masalah yang ada, tetapi kita harus tunjukkan ya mana yang paling baik, dan kita harus tunjukkan juga keterbatasannya apa kira-kira yang belum bisa dilakukan itu apa. Nah, ini yang disebut dengan, kalau menurut pendapat kami, menurut pengalaman kami, ini yang disebut dengan state of the art-nya itu di sini ya. Apa yang mau dilakukan, apa kira-kira gap-gapnya itu apa gitu ya. Ya inilah gapnya. Nah, kemudian selanjutnya baru kita menuliskan apa yang mau kita hasilkan dari riset kita atau penelitian kita. Saya kira untuk menulis introduction ini beberapa teman itu dianggap bagian yang paling sulit untuk menuliskannya ya. Di antaranya ya. Harus membaca, harus betul-betul jeli menganalisis paper-paper yang inline dengan bidang kita ya, harus clear ya. Paling enggak introduction, contoh simpelnya. Jadi problem yang akan kita selesaikan apa? Ada nggak solusi-solusi yang saat ini gitu? Mana yang paling baik? Terus limitation-nya apa? Keterbatasan dari solusi-solusi tersebut itu apa? Ya, terus baru di akhir kalimat ya, tujuan riset kita apa? Apa yang mau kita peroleh dari sebuah riset yang kita lakukan? Nah, oke ya, kita ke metode ya, karena waktu kita cepat-cepat saja. Untuk metode ya, metode ini ada dua. Untuk metode ini apa yang kita lakukan ya? Apa yang kita lakukan? Nah, pendekatannya adalah untuk menjelaskan sebuah artikel ya, ada, kalau bisa diupayakan tuh ada penjelasannya dan ada visual presentation-nya ya, bisa dalam bentuk flowchart ya. Saya kira kalau bidang informatika ya, di bidang kita ya rata-rata itu bisa dibuat flowchart-nya ya. Tapi saya sering baca bidang sosial itu hampir jarang sekali itu menyantumkan gambar ya. Walaupun kalau dibuat mind map-nya itu saya kira bisa ya, apa yang dilakukan ketika melakukan riset itu, tapi jarang sekali. Dan itu ternyata kalau saya membaca bidang lain itu menjadi hal yang menarik ya.
Kalau Bapak Ibu kalau baca ada artikel kemudian semuanya isinya teks itu kan tidak menarik sama sekali ya. Mau membaca itu malas gitu ya. Tapi kalau ada artikel di situ ada gambar-gambarnya menarik, paling nggak kita tuh melihat gambarnya dulu gitu. Pas buka tuh, oh gambar apa tuh ini? Nah, dilihat gambarnya gitu ya. Atau dilihat tabelnya gitu. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya untuk menjabarkan apa yang kita lakukan untuk sebuah metode. Nah, lakukan dan jangan lakukan ya. Paling nggak deskripsikan material ya, apa perangkat peralatan apa yang kita gunakan termasuk metode dan seterusnya. Ya, kemudian bagaimana material itu, dataset dan lain sebagainya itu kita siapkan gitu, diceritakan di dalam metode. Yang bagian ketiga yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan metode ya yang apa istilahnya, kronologinya itu sesuai dengan eksperimen. Eksperimennya seperti apa? Nah, itulah di metode itu kita buat. Kemudian bagaimana mengukur ya, pengujiannya ya. Pengujian yang kita lakukan itu ada apa saja. Biasanya kalau bidang sosial, statistical test dan seterusnya itu diungkapkan di bagian metode nilai. Jangan lakukan ya. Jangan menjelaskan secara detail ya. Terutama di yang bidang informatika, kalau ada yang sebidang, di bidang kita itu sering banget menjelaskan hal-hal seperti misalkan K-means itu sudah sangat umum, itu dijelaskan lagi, padahal hanya menggunakan K-means yang biasa misalkan untuk metode-metode tertentu. Ya, yang udah detail jelas-jelas seperti itu tidak usah terlalu detail dijelaskan ya. Ya, tidak usah sangat detail sekali ini bagaimana, itu tidak usah. Jadi bayangkan pembaca kita ini adalah kalau bidangnya spesifik di jurnal kami itu ya memang rata-rata adalah expert di bidang itu. Rata pembacanya itu. Jadi tidak terlalu perlu dijelaskan, cuman diberitahu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, orang nanti bisa membaca artikel literatur dari buku dan seterusnya sebenarnya. Jadi di artikel jurnal tidak perlu kita terlalu detail sekali menjelaskan. Tapi tentunya perlu dijelaskan. Nah, kemudian jangan menjelaskan, mendeskripsikan hal-hal atau detail yang tidak perlu, yang tidak ada kaitan dengan hasil, itu akan menjadi pertanyaan. Ya. Contohnya itu mungkin, mohon maaf nih yang bidang sosial ya. Misalkan image deteksi ya. Saya baru membaca yang deteksi misalkan orang yang bermasker dan tidak bermasker gitu ya. Nah, di situ tuh ada software development-nya gitu, di bagian situ ya, untuk bidang informatika. Ya. Tapi di hasilnya itu tidak membahas tentang sistem dan pengujian sistemnya gitu. Tapi hanya membahas bagaimana riset itu yang ditulisnya itu di hasilnya itu bagaimana mendeteksi orang yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, ya, menggunakan computer vision. Nah, itu kita tidak perlu menjelaskan sisi software development-nya, jadi cukup jelaskan spesifik saja terkait dengan vision untuk mendeteksi orang menggunakan masker atau tidak. Next, ya. Nah, gambar dan tabel ya. Nah, gambar tabel itu sebisa mungkin ya, ini untuk pengelola jurnalnya terutama juga harus eye catching ya tabelnya, terutama untuk penulis ya, pesan untuk penulis, tabel itu jangan nge-crop dari misalkan PDF skripsi itu di crop gitu, dimasukkan dari artikel gitu, jangan. Tapi kalau memang tidak ada soft filenya atau dari tugas akhir tesis gitu, tidak ada soft filenya ya kita tulis ulang, ketik ulang tabel ini. Jadi jangan mengcrop ya gambar terus disimpan di situ ya. Jangan, tapi kita sediakan tabel yang biasa, yang diketik biasa, yang bisa diedit. Kemudian di tabel ini juga kita siapkan highlight ya, misalkan angka-angka penting itu kita tebelkan ya, atau dikasih warna ya. Dikasih warna ya, dikasih warna. Jadi istilahnya kita highlight, kita tandain angka-angka penting di dalam tabel. Angka-angka penting dalam tabel kita tandain. Nah, kemudian untuk gambar
ya gambar usahakan sekarang itu kan rata-rata jurnal itu online ya, kita buat yang berwarna, jangan hitam putih seperti ini misalkan. Nah, berwarna seperti ini lebih baik. Kalau bisa menggunakan gambar-gambar 3 dimensi ya. Nah, jangan hanya menggunakan MS Word, memang MS Word terbatas, atau menggunakan Excel saja. Ya, gunakan aplikasi-aplikasi lain ya. Kalau saya beli untuk misalkan desain yang yang lumayan lah, maksudnya bukan 3 dimensi, yang biasa saja, tapi di situ banyak sampel-sampelnya ya. Mau diagram Fishbone dan seterusnya itu ada di situ ya, termasuk sampel-sampel flowchart ya. Itu lebih mudah. Saya beli license-nya iDraw ya, untuk menggambar ulang. Kadang-kadang artikel yang masuk tidak terlalu bagus gambarnya, kita serahkan kepada penulis juga nggak bagus-bagus, akhirnya kita merekonstruksi gambar tersebut, membuat ulang gambar tersebut dengan menggunakan aplikasi, tapi tidak menggunakan aplikasi MS Pro. Nah, ini dibuat semenarik mungkin ya untuk gambar-gambar yang ada tersebut. Hasil dan diskusi. Bapak ya. Andri. Boleh, silakan. Mohon maaf menyela Bapak Andri. Boleh. Waktunya 10 menit lagi, nggih. Baik. Saya cepatkan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Untuk hasil dan pembahasan ya memulainya itu dengan mendiskusikan atau membahas terkait dengan eksperimen. Hasil eksperimen kita bahas. Yang kedua kita highlight ya hasil-hasil penting dari penelitian itu. Jadi tidak usah membahas secara detail baris per baris ya. Baris 1 kenapa hasilnya begini, baris kedua kenapa hasilnya ini, hasilnya. Jadi tabel yang baik itu nggak usah dibahas, tapi highlight saja kira-kira yang terpentingnya apa. Nilai tertinggi apa, nilai terendah. Yang nilai pentingnya itu ya bisa nilai maksimalnya atau nilai minimalnya. Nah, itu yang kita bahas. Terus maksudnya hasilnya apa ya, dijelaskan tadi sudah kita bahas. Dijelaskan hasilnya maksudnya apa, kok bisa seperti itu dijelaskan ya. Terus limitation-nya ya, keterbatasannya itu apa ya, kekurangannya apa. Kalau ada kekurangan, kira-kira sarannya apa untuk future work-nya. Jadi ada yang menyarankan di hasil pembahasan itu juga mulai menyinggung ya propose future work-nya, tidak hanya di simpulan. Nah, terus ada kalimat yang untuk menyimpulkan hasil juga di bagian hasil dan pembahasan. Nah, sampel ya. Nah, ini sampel. Nah, kita mulai diskusi eksperimen seperti apa. Ini angka-angka kita bahas gini ya. Kemudian baru berikutnya karena masih 10 menit lagi highlight ya. Kita highlight nilai-nilai pentingnya ya. Misalnya from the conclusion matrix we can observe that the better classified result is produced for class B. Jadi kita ketahuan ini highlight-nya adalah seperti ini. Ya. Kemudian maksudnya apa ya? Implikasinya apa? Ya. Kenapa itu penting ya? Nah, simpulannya apa? Implikasinya apa? Nah, contohnya ini ya, bagian ini ya, the average officer and the average ROC area is more significant ya. Jadi di gambar 4 kita ketahui kalau ROC itu nilainya lebih baik. Kenapa ya? Maknanya apa? Kenapa begitu? Nah, this mean ya, ini dikarenakan karena reduksi data dan seterusnya. Ini dijelaskan. Kemudian ini juga dijelaskan lagi ya. Kenapanya ya. Hasilnya demikian. Kenapa hasilnya demikian? Hasilnya A, kenapa hasilnya demikian? Saya jelaskan begitu. Nah, ini limitation. Nah, ini ada yang hasilnya tidak bagus gitu ya. Nah, ini kita ungkapkan juga di simpulan. Nah, ini bagian simpulan ya. Untuk simpulan, intinya menyimpulkan semua yang sudah kita tulis dari mulai introduction sampai dengan hasil pembahasan. Terus kita simpulkan. Nah, di bagian kalimat pertama ya, kita buat summary-nya ya, apa yang sudah kita lakukan. Terus jangan lupa ungkapkan penemuan-penemuan kita ya. Terus jangan lupa reason-nya ya, kenapa begitu ya. Itu juga dijelaskan di sini sepintas ya, dengan kalimat yang lain yang berbeda dengan yang
hasil pembahasan. Kalau kita sudah pernah menuliskan di hasil pembahasan, di bagian sini kita harus tuliskan ulang dengan bahasa. Ya. Terus tekankan ya, finding kita tuh apa di bagian hasil. Ini contoh simpulan yang kedua ya. Summary yang kita lakukan in this paper we have proposed pre-processing method to improve the. Nah, itu kan ngapain gitu ya. Kita ngapain? Ya, itu dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Ya. Kemudian pada akhirnya ini melengkapi yang tadi ya, tekankan novelty kita. The method is general, which can be applied as general processing step. Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi novelty-nya apa, siapa yang kita peroleh di artikel kita. Nah, kemudian terakhir, ini disimpulan biasanya kalau ada kita ungkapkan juga future work. Ya, we also plan to try the shorten. Nah, ini computation time, the bla 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 dan seterusnya. Nah, ini sampelnya. Ini tuh untuk referensi terakhir, ya. Referensi sudah sepakat kita kalau ada di tag harus disitasi dalam naskah. Untuk itu kita gunakan saja Mendeley gitu ya, Zotero itu. Ini sekali mungkin di UP 45 sudah sering melaksanakan diklat-diklat ini. Kalau enggak, ya kita bisa cari di YouTube, itu sudah sangat banyak sekali tutorial-tutorial tentang Mendeley, Zotero dan seterusnya. Nah, kalau bisa ya, kalau kita mau ke jurnal internasional, ini referensi pastikan juga dari mensitasi jurnal-jurnal yang baik. Misalkan Bapak Ibu membimbing skripsi mau dipublikasikan di jurnal internasional, ya referensinya itu harus diupdate karena skripsi rata-rata kan dari, mohon maaf, dari jurnal-jurnal lokal mayoritas dan lama atau buku-buku lama yang diterbitkan lokal juga gitu. Nah, itu agak sulit. Nanti tidak bisa meyakinkan editor. Nah, paling enggak kita pastikan referensi ini 80% dari jurnal dan proceeding lah. Sisanya mungkin buku gitu ya. Dan terbitannya terbitan terbaru. Bisa 5 tahun terakhir gitu. Mayoritas ya. Kalau bisa 80% 5 tahun terakhir. Jumlahnya itu memang tidak ada yang spesifik menyebutkan ya. Jumlah referensi berapa jumlahnya totalnya itu ya. Kalau Bapak Ibu lihat mau benchmark, lihat aja di jurnalnya, rata-rata referensi di jurnal tersebut berapa sih jumlahnya. Kita lihat. Ya. Kita misalkan sudah punya tujuan jurnal A, mau terbit di situ, kita lihat rata referensinya seberapa banyak. Paling enggak. Nah, tapi kalau saran saya, ya, kalau boleh saya menyarankan ya 15, 20, atau di atas 15 atau 20 ke atas itu lebih baik. Kalau jurnal kami itu biasa rata-rata 30 minimal untuk referensi. Ya, paling nggak 15 lah, 15 referensi, ya, dan itu related banget dengan penelitian kita. Nah, metadata harus lengkap ya, kalau jurnal menulisnya seperti apa style, bagaimana, ini penting sekali ya, dilengkapi ya, termasuk DOI-nya kalau ada ya kita cantumkan juga gitu. Tapi kalau dengan Mendeley Zotero, sesuai dengan arahan jurnal ya ikutin saja maunya seperti apa. Mereka punya panduan sendiri terkait dengan bagaimana menuliskan artikelnya. Nah, ternyata referensi ini di jurnal yang sekelas IEEE Access, ini jurnal Q1 dengan impact faktor yang cukup tinggi, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 poin yang dilihat, yang dicek, ya, yang dinilai oleh reviewer, itu ada salah satunya adalah referensi ya. Nah, referensi itu harus applicable, ya, harus ada ya, harus sufficient, harus cukup juga ya. Jadi harus bisa ditelusuri dan harus cukup. Nah, kalau referensinya 5, ya udah pasti ditolak. Gitu. Jadi bisa jadi alasan penolakan itu gara-gara referensinya terlalu sedikit. Padahal risetnya bagus dan mahal. Gitu. Didanain Ristek sampai 500 juta gitu, riset tersebut. Tapi bisa jadi risetnya bagus banget gitu. Tapi karena referensinya tidak cukup ya, ini bisa jadi, mungkin bisa jadi itu alasan ditolak. Gitu ya. Itu tergantung kebijakan itu jurnal. Nah, kemudian citasi ini penting juga kenapa harus lengkap, karena kalau Bapak Ibu mendapatkan high index di Google Scholar, di Scopus, dan beberapa pengindeks yang lain, itu gara-gara orang menuliskan atau mensitasi paper kita dan menuliskan referensi itu dengan benar. Ya, sehingga ini bisa digunakan oleh para pengindeks itu untuk menghitung scientific impact sebuah artikel. Ya. Jadi referensi menjadi hal yang penting. Sekali itu terima kasih. Ya, intinya mari terus belajar menulis bersama ya. Tidak ada yang sangat expert sekali ya, tapi sudah banyak contoh paper, kita tinggal melihat dan mempelajari bagaimana flow-nya ya menulis paper tersebut.
atau lihat style jurnal bagaimana menyajikan sebuah artikelnya supaya kita bisa diterima di jurnal tersebut. Terima kasih, saya kira mohon maaf nih waktunya kalau lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Andri ya, karena keterbatasan waktu mungkin kita agak perlu cepat-cepat ya, kita harus melanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sebetulnya menarik sekali apa yang disampaikan Bapak Andri ini. Baiklah Bapak Andri Pranolo, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa ya. Semoga menjadi amal solih dan jariah Bapak. Tadi banyak sekali ilmu dan pengetahuan tentang jurnal yang kami dapat. Ya, kita memang sama-sama Andri, tetapi beda nasib dan tingkatan tentang jurnal ternyata. Saya jauh mau mengejar Bapak itu ternyata, tapi ya kami harus belajar, tetap harus belajar. Baiklah, hadirin sekalian, ini ada pertanyaan Bapak Andri. Ada sementara 2 pertanyaan. Yang pertama dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan pemakaian email umum, Gmail atau Yahoo Mail ya, dibandingkan email resmi institusi pada penilaian tulisan ilmiah serta jurnal? Itu pertanyaan dari Bapak Dekan. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ezra dari Institut Seni ISI Yogyakarta ya, ISI Yogyakarta. Mohon trik untuk jurnal dosen pemula untuk memulai rajin menjalankan Tridharma perguruan tinggi, bagian poin penelitian. Intinya, mohon berbagi strategi agar kondusif dan maksimal dalam menulis artikel, menulis ke jurnal-jurnal nasional atau internasional. Terima kasih Bapak Andri, itu pertanyaan-pertanyaannya. Monggo kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Dekan. Jadi untuk pertanyaannya, kalau kami sarankan ya untuk di bagian sini berarti ya. Tadi kalau di pemaparan, nah di sini ya. Nah jadi sebaiknya ya, ini ada 2 email. Kalau editor memang tidak akan terlalu melihat ya detail ini email institusi atau bukan, tidak masuk ke penilaian ya. Tapi kalau saran kami ya sebaiknya menggunakan email institusi. Ya, itu jawabannya Pak. Jadi tapi sementara ini ya tidak ada sih, kami tidak menilai email ini bukan email institusi, jadi sementara belum masuk ke penilaian. Untuk editor ya, apalagi kalau reviewer yang double blind kan itu dihapus semua ya, nama institusi itu nggak ada semua email gitu ya. Tapi kalau dari sisi editor untuk decision itu nggak ada. Jadi kita lebih cenderung kepada kualitas artikelnya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk memulainya ya dengan memulai Pak. Memulainya pertama dengan memulai menulis ya. Tidak ada penulis yang langsung bagus. Jadi kalau saya sampaikan di sini mungkin idealnya ya. Ideal seperti ini, tetapi paling tidak kita menuju ideal gitu. Tahu yang ideal itu seperti apa. Jadi memulai saja, termasuk saya juga masih latihan. Sampai hari ini masih latihan menulis ya. Jadi kita lakukan saja dulu menulis ya. Yang terpenting adalah hati-hati dengan persoalan etik ya, karena digital itu memang susah untuk dihilangkan ya. Jejak digital ini memang lebih kejam ya. Nah, hati-hati paper tersebut misalkan similarity-nya ya jangan kita perhatikan ya, similarity paper, kemudian terkait dengan authorship dan seterusnya itu kita perhatikan betul ya. Jangan sampai di belakang paper-paper tersebut menjadi sandungan masalah untuk kita. Itu aja. Yang lain-lainnya enjoy saja ya. Jadi enjoy saja. Jadi nggak masalah. Jadi nulis saja. Ya, semampu kita menulis. Kalau nggak gitu kita nggak akan pernah menulis. Kalau nunggu bagus, ya kapan gitu kita nggak tahu ya. Saya pun nggak tahu kapan saya menulis bisa bagus ya. Paling kita mencoba, kita kirimkan ke jurnal-jurnal tersebut. Itu Pak. Jadi kalau stepnya tadi mungkin saya sudah menyampaikan di sini ya, di bagian atas tadi
Nah ini, ya untuk mulai menulis bagaimana ya, kalau mau menulis siapkan dulu hasilnya. Hasilnya apa sih? Bisa dalam gambar-gambar, tabel-tabel ya. Disiapkan dulu itunya biar nggak bingung. Terus hasil itu dijelaskan di metode, bagaimana sih kita mendapatkan hasil. Kok bisa ketemu hasil ini? Nah, dijelaskan di metodenya. Nah, kemudian kita jelaskan hasil tersebut ya. Hasil tersebut kita highlight tadi itu ya, nilai-nilai pentingnya kita jelaskan di hasil. Terus kita bahas kenapa demikian hasilnya ya. Bisa jadi di dalam pembahasan itu kita mensitasi artikel yang lain ya untuk menguatkan. Seperti yang di contoh saya tadi itu ada mensitasi juga artikel yang lain. Nah, itu bisa kita jelaskan. Itu Pak untuk menulis. Kalau misalkan jurnal mana saja yang bisa kita tuju ya banyak sih. Kita misalkan kalau mau nasional kita lihat Sinta, kalau mau jurnal terindeks Scopus ya kita bisa cari di Scopus secara langsung. Ya. Kita bisa cari di Scopus secara langsung. Caranya bagaimana? Mau dipraktekkan tidak ya? Monggo Bapak. Mau dipraktekkan ya? Sebentar, saya buka. Nah, untuk cari Scopus tidak perlu punya akun Scopus sebenarnya. Ya, kita tinggal mana ini? Misalkan kita buka scopus.com seperti ini, ya. Ini nggak harus login ya. Ini kita tinggal klik source-nya di sini. Nah, kita tinggal cari subjeknya apa misalkan. Misalkan apa Pak? Teknik atau social science, sosial. Sosial boleh Pak. Ini banyak nih, ada bidang-bidang sosial di sini, ya. Sosial, general, social science, umum. Kita klik apply. Ya. Nah, di sini adalah jurnal-jurnal bidang sosial semua. Kita temukan ada 320 jurnal bidang sosial. Banyak sekali Pak yang terindeks Scopus. Nah, yang 25% pertama ini, yang ranking 1, 2, 3 ini jurnal-jurnal yang bisa. Ya. Nah, kita bisa klik bagian bawah ke yang paling belakang. Nah, di bagian ini bisa jadi jurnal paling, belum belakang lagi ya. 25% dari bawah. 25% dari bawah itu jurnal yang Q4. Kira-kira gitulah. 25% naik lagi ke atas, itu jurnal Q3. 25% ya naik lagi, itu Q2. 25% pertama itu Q1. Kira-kira gitu. Dugaan kita ya, walaupun di SCR kadang-kadang berbeda. Tapi secara umum dapat kita lihat seperti ini. Ini banyak sekali nih jurnal bidang sosial ya. Biasanya ada pertanyaan lagi kepada bagaimana mencari jurnal itu berbayar atau gratis. Ya harus dibuka di jurnalnya masing-masing ya. Misalkan kita continuity and change gitu ya. Ya kita lihat aja di webnya gitu ya. Di sini kan ada jurnal homepage. Kita lihat aja di webnya. Atau kita bukain satu persatu. Kita lihat ininya ya, publishernya, dan kita lihat corporate-nya, kita lihat status corporate-nya. Kalau di sininya 2019 tapi 2020 ada tulisan discontinue, berarti jurnal tersebut masih stay di Scopus. Jadi begitu cara mencari artikelnya. Untuk pemula bagaimana ya? Untuk pemula sorting aja dari untuk awal-awal itu untuk latihan jurnal di bawah yang kira-kira artikel yang diterbitkan. Jadi caranya misalkan Iris Journal of Sociology ini, kita buka alamat jurnalnya, yang diterbitkan itu mirip-mirip ya dengan riset kita ya. Kalau kita terlalu kan kira-kira gitu. Atau kalau enggak, ya, ada orang yang melihat katanya informasi di Scopus corporate-nya tiba membludak tinggi, berarti jurnal itu tidak direview dengan baik ya.
Tapi jangan coba-coba submit ke jurnal tersebut untuk kenaikan pangkat ya. Ya bisa jadi jurnal tersebut karena nggak direview dengan baik ya bisa jadi tidak bisa dijadikan syarat walaupun jurnal tersebut Q3 atau Q2 gitu. CR cukup ya. Ya menyarankan juga ya kalau itu pilihan monggo jurnal-jurnal tersebut gitu ya tidak masalah. Tapi Sinta saya kira jurnal-jurnal Sinta itu lebih recommended ya. Jurnal-jurnal Sinta rata itu hampir semuanya saya kira melakukan proses review, terutama yang Sinta 2 lebih baik ya. Untuk latihan menulis kita ya, karena nanti akan mendapatkan feedback dari reviewer. Itu Pak cara mencari jurnalnya ya. Kalau mau Scopus, kalau mau Sinta nanti Bapak Ibu bisa buka Sinta. Kalau mau Web of Science ya buka di jurnal-jurnal Web of Science ya. Yang WOS itu kita buka saja web WOS-nya namanya mjl.clarivate. Nah, ini dibuka saja webnya mjl.clarivate.com. Nah, kita bisa cari ya di bagian sini ya. Sama ya mencarinya bisa topik riset kita apa gitu ya. Silakan. Ya. Mana tadi hilang? Nah, ini dia. Nah, dicari di sini ya. Untuk yang clarivate.com. Title word-nya misalkan education. Nah, jurnal-jurnal yang title-nya education itu juga ada juga di sini ya. Bisa kita lihat. Dan di sini ada, susah sekali, terhalang. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jurnal-jurnal yang kita cari. Tadi saya cari education. Kita lihat coverage-nya mau di mana, SSCI, kalau social science. Sekarang kontennya apa, Arts Humanities, gitu. Bisa dicek di sini. Kita bisa seleksi ya di sini. Nah, ini pasti jurnal-jurnal ini yang jurnal-jurnal impact factor ya, kecuali yang SC ya, SC tidak impact factor jurnal. Bisa dicari. Nah, yang besar ya. Banyak sekali nih. Ini ada 4.722 record ya, yang bidang SSCI, terus arts, bidang humanities, ya, bidang social science. Itu banyak sekali, kita tinggal explore saja ya, untuk mencari. Saya kira itu Pak tambahan dari kami. Ya, terima kasih. Nah, sesi diskusi terakhir ya, ada 4 pertanyaan, gimana Pak Andri? Gimana? Monggo. Saya bacakan semuanya nggih, 4 ya, ada 4 nih. Yang pertama dari Ibu Direktur KUI, 5 Ibu Putri. Manakah yang paling mudah dalam menulis manuskrip jurnal? Apakah harus umumnya jika ingin mengawali membuat jurnal? Kemudian yang ya betul, mau membuat manuskrip jurnal paper itu. Kemudian Bapak Lukman Hakim, dosen Teknologi Informasi UP 45 juga. Perbedaan penggunaan referensi proceeding dan referensi dari jurnal agar artikel kita diterima. Apakah referensi dari proceeding seperti IE memiliki kemungkinan diterima yang lebih tinggi? Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya dari Bapak Andi Rizky. Bapak Andri, terkait pembuatan literatur review, hal apa yang perlu diperhatikan sehingga dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi? Dan bagaimana strategi dalam membuatnya? Terima kasih, itu dari Bapak Andi Rizky. Selanjutnya dari Bapak Kowi Roshid. Pertanyaan ini teknis ya, terkait penggunaan MS Word ini. Permisi izin bertanya, dalam Microsoft Word, standar style pada preference yang biasa dipakai dalam menulis itu apa ya?
Nah, bagaimana Pak Andri? Ya. Iya. Nanti mungkin ada yang nggak bisa saya jawab itu. Siap, Ya. Bapak. Iya. Karena Mana keterbatasan. yang, ya, manakah yang paling mudah dalam menulis jurnal? Apakah harus strukturnya? Silakan saja. Ya, memulai dari mana ya? Tadi saya hanya sekedar saran dari artikel yang ditulis oleh Borja yang dipublish oleh Elsevier, itu memang enak menulis artikel itu dari hasilnya dulu ya. Maksudnya dibuat gambar dan tabelnya ya, udah jelas itu, jadi mengerucut. Kalau kita nulis judul dulu, memang judulnya mau hasilnya. Jadi judul ditulis terakhir. Jadi ada dari tabelnya dulu kita buat, artinya hasilnya kita buat tabel dan gambar hasil eksperimen kita. Baru kita menurut Borja tuliskan metodenya, bagaimana sih hasil metodenya. Baru tulis pembahasan hasilnya ya, dan pembahasannya, hasil dan pembahasan. Baru introduction-nya, kemudian abstrak, kemudian baru title. Nah, ya, kalau menurut referensi dari Borja. Tapi setiap penulis saya kira punya style masing-masing. Silakan nyaman yang mana ya. Yang penting lakukannya bagaimana itu juga nyambung, hasilnya juga nyambung gitu. Itu yang nah, jadi itu step gitu kan. Kalau misalkan PPG referensi untuk review sih itu harus di sampel tujuannya, makanya walaupun paper review hasilnya jelas, tujuannya mau ngapain ya, bagaimana apa yang dia lakukan untuk mereviewnya itu, kemudian hasilnya jelas. Intinya itu. Jadi sama sebenarnya kalau kami dari sisi editor melihatnya itu sama ketika kita melihat paper riset ya, mirip ya. Jadi tetap harus ada hasilnya, harus ada highlight hasilnya. Ya, kesimpulannya apa gitu. Itu harus ada. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara Microsoft dia style pada reference yang bisa pakai dimensional apa ya, reference. Maksudnya reference ya ini ya. Kita tidak memahami, mungkin style di sini itu adalah style apa ya, mungkin Pak Kowi bisa mengklarifikasi karena saya tidak terlalu menangkap ini. Kalau style MS Word ada sendiri ya untuk style heading seperti itu, heading 1, heading 2 dan seterusnya ya. Silakan Kowi kalau di unmute mikrofonnya kalau mau mengklarifikasi pertanyaan. Halo, pada Bapak Kowi. Ya kalau reference ya, kalau saya sambil menunggu beliau, kalau reference bisa tadi saya sudah sampaikan ya, kalau maksudnya referensi ya, itu bisa menggunakan yaitu tadi Mendeley, Zotero gitu ya. Itu nanti kita bisa membuat stylenya sesuai dengan panduannya jurnal.
Nah, kalau yang dimaksud ada style heading 1, heading 2 biasanya seperti jurnal kami siapkan template yang sudah ada stylenya, artikel ya, bagaimana judul, ya, bagaimana menulis sampai saya kira itu. Oke, sepertinya tadi sudah minta untuk di-unmute-kan mikrofon Pak Kowi, tapi Bapak Kowi sepertinya belum menanggapi. Bapak, baiklah, kita lanjut saja. Menteri yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengetahuan. Wah, sangat berharga bagi kami dan bermanfaat. Ya, semoga menjadi amal solih dan ceria Bapak. Ya, mungkin tidak cukup hanya di acara kali ini supaya kami bisa meningkatkan skill keterampilan kami dalam menulis artikel. Dan mungkin nanti kami komunikasi dengan Bapak, minta bimbingan Bapak. Ya, semoga Bapak tetap berkenan. Terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi dan pemaparan kali ini. Mungkin saya cukup sekian. Banyak salah dan khilaf saya mohon maaf dan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih kepada Pak Guru dan materi pada diskusi tadi. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan, kita kembali bahwa para peserta untuk dapat guna pembagian sertifikat dan presensi, kami mohon untuk dapat mengisi di book LY SS 060720. Nah, ini kita juga sudah ditampilkan oleh terlebih dahulu agar memberikan inti buku kita. Bapak Ibu dan kawan-kawan, kami harap untuk pada seluruh ini untuk membuka video semua, jadi menonton videonya jadi akan dipublikasikan oleh kami sebagai tanda bukti kehadiran kawan-kawan. Kami mohon untuk mengaktifkan semua videonya, semoga kami persilahkan Bapak Ibu dan kawan-kawan. Setelah nanti videonya sudah aktif semua, baru nanti kami akan pandu untuk dapat didokumentasikan oleh ya, ada beberapa ya yang belum. Silakan Bapak Ibu, bagi yang belum masih kami tunggu. Semakin semua kompak, semakin kita jaga ya, karena acara juga akan segera berakhir. Sepertinya sudah mewakili ya, sudah lumayan banyak. Baik, untuk operator, kami persilakan kepada Bapak Ibu semua, silakan kita yang hari ini. Ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, senyum. Oke, karena ada beberapa slide. Presentasi 2 dan 3. Terima kasih kepada sudah mendukung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak narasumber, Pak Andri Pranyono,
Bapak Moderator, Andi Prasetyo, kemudian kepada jajaran pejabat di lingkungan Universitas Proklamasi Indonesia, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Nanti untuk sertifikatnya akan segera kami kirimkan melalui media yang tersedia. Demikian akhirul kalam, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.